materi mengenai hubungan hukum agraria dengan hukum sumber daya alam. Untuk memenuhi nilai ujian tengah semester, mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas K. Dengan beranggotakan saya sendiri, Indah Masiska, Nurul Andini sebagai pembicara pertama, Kiswah Oktavianti sebagai pembicara kedua, Agnestia Della Kristanto sebagai pembicara ketiga, Muhammad Rafiq sebagai pembicara keempat, M. Fadil Sidki sebagai pembicara kelima, dan Sela Novitasari Astuti sebagai pembicara keenam. Dengan dosen pengampu, Bapak Rustian Musyawirya, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Andini dengan NIM B119219 dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat, namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertahanan dan keamanan, dan bahkan masuk ke dalam aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud konkret dari salah satu modal dasar pembangunan nasional. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupannya, seperti misalnya untuk bercocok tanam guna mencukupi kebutuhannya, yaitu contohnya saja tempat tinggal ataupun perumahan, maupun untuk melaksanakan usahanya seperti untuk tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana, serta prasarana lainnya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, yang menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswah Oktavianti dengan NIM B119233. Baik, hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Mengapa demikian? Dalam penjelasannya, hubungan yang bersifat abadi diartikan bahwa selama rakyat Indonesia bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama berada di bumi, air serta ruang angkasa Indonesia masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan tanah atau lahan agar tidak menimbulkan permasalahan yang ada, maka dibuatlah suatu UUPA. UUPA sendiri memberikan kepastian hukum tentang masalah pertanahan. Berbicara masalah tanah selalu dikaitkan dengan hak atas tanah yang diberikan atau dimiliki oleh seseorang agar dapat dinikmati manfaatnya dan digunakan sesuai dengan untuk peruntukannya. Terkait dengan penjelasan tanah, dapat kita lihat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada pasal tersebut dapat terlihat jelas bagaimana konsep hak menguasai terhadap negara, sumber daya alam, dimuatnya konsep termuat di dalam konstitusi negara Indonesia tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Halo guys, perkenalkan, nama saya Agnestia Della Kristanto dengan NIM B1001191157. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga tentang hubungan hukum agraria dan hukum sumber daya alam. Hak menguasai negara ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan yang dimiliki negara terhadap sumber daya alam. Kewenangan tersebut memiliki peran vital dalam rangka terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang baik. Maka dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan ditunjang dengan aturan-aturan yang mendukung, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki. Dari segi ketersediaan sumber daya alam dapat dibedakan atas dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Hutan sebagai sumber daya alam menempati posisi sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, ketersediaan atas sumber daya hutan dapat selalu terjamin apabila dikelola secara baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM B119249 Fakultas Hukum. Secara yuridis, pengertian hutan tertuang dalam Pasal 11 Angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal pemanfaatannya, sumber daya hutan di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah ketiga terluas di dunia. Ini dibuktikan dari data Kementerian Kehutanan tahun 2012 menyebutkan kawasan hutan di Indonesia kurang lebih 137,9 juta hektar. Kondisi ini patut disyukuri sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Bentuk syukur tersebut diwujudkan dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Perkenalkan, nama saya M. Fatih Siti dengan NIM B119278. Hubungan hukum dengan tanah dan sumber daya agraria lainnya diatur dalam konstitusi negara dan berbagai aturan mengenai pertanahan atau agraria yang intinya menyatakan bahwa semua sumber daya agraria dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini termaktub dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian dikuasai oleh negara dimaknai sebagai kewenangan publik, yang berarti bahwa hak menguasai negara atau HMN sebagai bentuk hubungan hukum antar negara dengan sumber daya agraria adalah hubungan yang bersifat publik, bukan privat, sebagaimana hubungan negara dengan sumber daya agraria pada pemerintahan kolonial dan pemerintahan feodal sebelumnya. Hubungan yang bersifat publik tersebut secara jelas dijabarkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak penguasai negara memberi kewenangan untuk yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Hubungan hukum yang lain, seperti dalam bentuk hak atas tanah, merupakan bagian dari isi kewenangan melakukan pengurusan. Dengan demikian, penentuan hubungan hukum dengan tanah dalam bentuk hak atas tanah dan izin terhadap pemanfaatan sumber daya agraria lainnya merupakan salah satu isi dari kewenangan HMN di bidang sumber daya agraria. Perkenalkan, nama saya Sela Novita Sari Astuti, NIM B10019356. Dalam konteks UPA, hubungan hukum dengan tanah yang disebut sebagai hak atas tanah adalah hubungan penguasaan dan pemilikan atau tenurial. Kewenangan dalam hak atas tanah itu meliputi kewenangan pemilikan bagi hak atas tanah yang tidak memiliki jangka waktu atau hak milik, dan kewenangan penguasaan untuk hak atas tanah dengan jangka waktu sementara atau HGU, HGB, dan HP. Sebagaimana dikemukakan tersebut, di dalam hak atas tanah itu terkandung beberapa kewenangan seperti kewenangan menggunakan, mengalihkan, dan mengagungkan tanah yang dimilikinya. Terdapat dalam pasal 4, 16, 20, sampai 45 UPA. Oleh karena UPA dibangun berdasarkan konsepsi, asas, lembaga, dan sistem pengaturan hukum adat, maka hakikat hak atas tanah termasuk cara terjadinya hak atas tanah berdasarkan UPA banyak mengikuti logika hukum adat. Berdasarkan ketentuan hukum adat, hak atas tanah lahir karena proses individualisasi hak wilayah sebagai hak komunal. Dalam pelaksanaan pengelolaan, penggunaan atau pemanfaatan hak atas tanah,
harus memperhatikan asas bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, semata-mata ditujukan untuk memakmurkan rakyat. Realitas seperti itu menunjukkan bahwa secara administrasi, tertib hukum pertanahan perlu ditegakkan secara tegas. Sebab, dalam konteks negara yang agraris, tanah merupakan salah satu faktor utama yang menjadi sumber kehidupan bagi rakyat. Maka dari itu, penggunaan tanah harus dioptimalkan, yang berarti tanah harus diberdayakan agar tujuan kemakmuran rakyat dapat tercapai. Namun halnya sekarang ini, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan tanah terhadap objek tanah terlantar. Hubungan hukum dengan tanah dan sumber daya agraria lainnya penting untuk ditata kembali, dengan kembali pada konsep dasar hak dan izin sebagai salah satu bentuk hak menguasai negara atas sumber daya agraria. Di dalam rancangan undang-undang pertanahan, kiranya penting konfirmasi pengaturan bahwa semua hubungan hukum dengan tanah, mulai dari penggarapan atau okupasi, melalui izin garap seperti akta pelepasan hak dan ganti kerugian, menuju pada pempunyaan dan legalisasi hak menjadi pemilikan melalui penetapan pemerintah, seyogyanya lah menjadi domain Kementerian ATR atau BPN. Sekiranya gagasan mendasar ini belum mampu diwujudkan, setidaknya perlu dilakukan revisi peraturan pemerintah yang mengatur penguasaan tanah negara. Harus ditegaskan bahwa penguasaan tanah negara berada pada Kementerian ATR atau BPN. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.